Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Septianingsih dan saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis internet. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Sedangkan internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, di mana komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi yang terbuka untuk umum, sehingga pemakai internet akan dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi, maupun mentransfer data. Dengan keterbatasan yang dimiliki, manusia seringkali kurang mampu menangkap dan menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum pernah terekam dalam ingatannya. Untuk menjembatani proses internalisasi belajar mengajar yang demikian, diperlukan media pendidikan yang memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, semakin banyak peserta didik disuguhkan dengan berbagai media dan sarana-prasarana yang mendukung, maka semakin besar kemungkinan nilai-nilai pendidikan mampu diserap dan dicernanya. Dengan kemajuan IT, proses ini dimungkinkan dengan menyediakan prasarana pembelajaran online melalui internet dan media elektronik. Konsep pembelajaran berbasis internet seperti ini lebih dikenal dengan e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan e-learning, namun pada prinsipnya, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Contohnya yaitu dengan menggunakan email, diskusi grup online, pertemuan online, dan platform online lainnya. Kelebihan media internet sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dan pendidik tidak perlu hadir di kelas. Yang ketiga, peserta didik berperan sebagai peneliti, analisis, dan tidak hanya sebagai konsumen informasi. Yang keempat, mempelajari bahan ajar, mendiskusikan bahan ajar serta mengerjakan tugas-tugas maupun ujian secara online. Yang kelima, belajar bekerja sama antar peserta didik, berkomunikasi antar rekan. Yang keenam, memungkinkan pihak pendidik atau pimpinan mengecek apa yang dilakukan peserta didik secara online. Selain itu, ada pula kelemahan dan kekurangannya. Yang pertama, peserta didik lebih tertarik dengan internet itu sendiri dibandingkan dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, e-learning cenderung membuat orang pasif. Yang ketiga, terjadi proses pembelajaran yang bersifat individual sehingga mengurangi pembelajaran yang bersifat sosial. Yang keempat, dari informasi yang diperoleh tidak terjamin adanya kesesuaian informasi sehingga akan berbahaya jika anak tersebut tidak memiliki sikap kritis. Yang kelima, mengurangi kemampuan manual seperti menulis, berhitung, menggambar, khususnya untuk anak yang masih berada di sekolah dasar. Keberhasilan pembelajaran berbasis internet bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan internet seringkali menjadi masalah besar bagi peserta didik. Pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi, dikarenakan tidak memiliki peralatan yang memadai, terutama jaringan internet yang tidak cukup. Selain itu, kelemahan terbesar pembelajaran berbasis internet adalah kurangnya interaksi langsung antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Hal ini akan berdampak besar kepada siswa karena walaupun mereka dapat
berkomunikasi secara sinkronus melalui live chat atau asinkronus melalui email atau forum diskusi, tetap saja interaksi langsung tidak dapat tergantikan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.